Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema Tantangan Pancasila di Era Globalisasi yang disusun oleh Gaudensia Febi Putri Listianti, Prima Chandra Oktaviani, Aulia Nur Ardini Heriardi, Magdalena Retnoningsih, Amelia Romadoni Novitasari, Elisha Dewi Aryani, Putri Karunia, Mahirah Trihanindya, Rio Dwi Asmoro, Rizka Ardiana Rengganis, Puji Lestari. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan melihat keadaan bangsa Indonesia yang majemuk dan multikultur, kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diwarnai oleh adanya keyakinan agama dan kepercayaan yang kuat. Hal ini menunjukkan adanya pedoman hidup dasar bangsa Indonesia yang berketuhanan. Nilai-nilai sila yang pertama, kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebebasan beragama dan berkepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Toleransi antar umat beragama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada norma-norma dan kebudayaan baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap lingkungannya. Adapun nilai-nilainya, yaitu 1. Kecintaan kepada sesama manusia dengan prinsip bahwa kemanusiaan adalah satu adanya. 2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. 3. Kesamaderajatan manusia. 3. Persatuan Indonesia. Sifat kodrat manusia yang monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Untuk itu, manusia memiliki perbedaan individu, suku, ras, kelompok, golongan, maupun agama. Konsekuensinya di dalam negara adalah beraneka ragam tetapi mengikat diri dalam suatu kesatuan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai sila ketiga: 1. Persatuan, 2. Kebersamaan, 3. Kecintaan pada negara, 4. Kecintaan pada tanah air, 5. Bhinneka Tunggal Ika. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Negara merupakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Dalam sila keempat terkandung nilai demokrasi yang harus dilaksanakan dalam kehidupan negara. Adapun nilai-nilainya yaitu 1. Musyawarah mufakat, 2. Demokrasi. Kemudian yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima ini terdapat prinsip-prinsip keadilan yang merupakan kristalisasi keinginan dan cita-cita bangsa untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Berikut beberapa contoh nilai-nilai sila kelima. Yang pertama, ada keadilan distributif, yaitu hubungan keadilan antara negara terhadap warga negaranya. Kemudian yang kedua, ada keadilan legal, yaitu keadilan antara warga negara terhadap negara. Dan yang terakhir, ada keadilan komutatif, yaitu hubungan keadilan antara warga negara yang satu dengan yang lainnya. Pancasila di era globalisasi. Globalisasi yang didominasi
oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah merubah pola hubungan antara bangsa dalam berbagai aspek negara seolah tanpa batas (borderless), saling tergantung (interdependensi), dan saling terhubung (interconnected) antara satu negara dengan negara lainnya. Saat ini, tidak ada satupun negara di dunia yang mampu berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan warganya. Dominasi negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang semakin menguat melalui konsep pasar bebas dalam lingkup global maupun regional. Maka dari itu, benteng yang terakhir ialah keyakinan nasional atas dasar negara, yaitu Pancasila sebagai benteng dalam menghadapi tantangan pada era globalisasi yang semakin berkembang pada saat ini. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar negara yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut mengandung makna bahwa ideologi nasional tersebut sebagai cita-cita dan tujuan negara. Pancasila di era globalisasi. Tantangan Pancasila di era globalisasi bisa mengancam eksistensi kepribadian bangsa dan mau tidak mau, suka tidak suka bangsa Indonesia berada di pusaran arus globalisasi dunia. Tetapi harus diingat bahwa bangsa dan negara Indonesia tidak seharusnya kehilangan jati diri, karena hidup di antara pergaulan dunia. Era globalisasi beserta implikasinya telah merubah persepsi ancaman terhadap eksistensi suatu negara. Ancaman bagi bangsa dan negara tidak lagi diwujudkan dalam bentuk ancaman secara fisik, melainkan ancaman tampil dalam wujud dan bentuk ancaman yang lebih kompleks dan mencakup seluruh dimensi kehidupan nasional. Salah satu tantangan terbesar saat ini adalah kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat. Kemajuan teknologi informasi telah merubah hubungan antara negara dan pola hubungan antar manusia. Kehadiran internet dan teknologi komunikasi ikutan lainnya memungkinkan manusia berhubungan dan berkomunikasi setiap saat dan tanpa batas. Di satu sisi, hal ini dapat memberikan kontribusi positif bagi proses pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun di sisi lain, teknologi informasi dapat digunakan sebagai sarana melemahkan ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan suatu negara. Hal ini telah dibuktikan dengan munculnya berbagai ketidakstabilan beberapa negara yang diakibatkan oleh pembentukan opini publik dan penyebaran dokumen-dokumen rahasia melalui situs-situs yang memanfaatkan jaringan internet. Mengatasi tantangan Pancasila di era globalisasi. Kesadaran bela negara perlu lebih ditingkatkan, atau dengan kata lain, perlu dilakukan revitalisasi Pancasila. Hal ini dapat dimulai dengan menjadikan Pancasila kembali sebagai public discourse. Wacana publik sekaligus dapat dilakukan resesmen, penilaian kembali atas pemaknaan Pancasila selama ini, untuk kemudian menghasilkan pemikiran dan pemahaman nasional melalui berbagai cara. 1. Pembekalan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. 2. Upaya peningkatan perasaan cinta tanah air, patriotisme, melalui pemahaman dan penghayatan, bukan sekedar penghafalan, sejarah perjuangan bangsa. 3. Pengawasan yang ketat terhadap eksploitasi sumber daya alam nasional, serta terciptanya suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa, legitimate, bebas KKN, dan konsisten melaksanakan peraturan perundang-undang. 4. Kegiatan-kegiatan lain yang bersifat kecintaan terhadap tanah air,
serta menanamkan semangat juang untuk membela negara, bangsa dan tanah air, serta mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-Undang 1945 sebagai landasan berbangsa dan bernegara. 5. Untuk menghadapi potensi agresi bersenjata dari luar, meskipun kemungkinannya relatif sangat kecil, selain menggunakan unsur kekuatan TNI, tentu saja dapat menggunakan unsur rakyat terlatih sesuai dengan doktrin sistem pertahanan semesta. Dengan doktrin ketahanan nasional itu, diharapkan bangsa Indonesia mampu mengidentifikasi sebagai masalah nasional, termasuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap keamanan negara guna menentukan langkah atau tindakan untuk menghadapinya. Peran masyarakat dalam pengamalan Pancasila di era globalisasi. Pancasila juga seharusnya benar-benar dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia sebagai pandangan hidup yang harus tetap menjadi pijakan dalam bersikap. Kita sebagai warga bangsa Indonesia harus meneladani nilai yang terkandung dalam Pancasila. Salah satunya yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila sudah menerangkan bahwa kita harus sadar terhadap sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan hidup bersama. Namun, balik itu semua tak luput dari kesadaran dan introspeksi diri kita masing-masing. Karena itu, dalam pergaulan kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia tidak bisa begitu saja mencontoh ataupun meniru model yang dilakukan bangsa lain. Bangsa Indonesia harus menyesuaikan dengan pandangan hidup dan kebutuhan bangsa Indonesia sendiri. Kesimpulannya, dinamika dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah suatu keharusan agar Pancasila tetap selalu relevan dalam fungsinya, yaitu memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus supaya loyalitas warga masyarakat dan warga negara terhadap Pancasila tetap tinggi. Globalisasi yang didominasi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah merubah pola hubungan antar bangsa dalam berbagai aspek negara seolah tanpa batas atau disebut borderless, saling tergantung atau disebut interdependensi, dan saling terhubung atau interconnected antara suatu negara dengan negara lainnya. Saat ini, tidak ada satupun negara di dunia yang mampu berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan warganya. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Dalam pelaksanaan pembelaan negara, seorang warga negara bisa melakukannya baik secara fisik maupun non-fisik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 3, mohon maaf jika ada salah kata dan semoga dari video tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.